Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, mudah-mudahan sampai saat ini teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat sebuah video dari Bang Winwanur Channel ya. Pembahasan ini lumayan menarik sepertinya ya. Ada sebuah video dengan judul konsep rumpun Melayu adalah waham bertentangan dengan konstitusi Malaysia. Oke, yang dimaksud dengan waham itu apa teman-teman ya? Kita pengen tahu dan bagaimana bisa bertentangan dengan konstitusi Malaysia. Kira-kira penjelasannya sangat logis enggak kalau kita terima, dan silakan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like channel ini dan juga channel Bang Winwanur ya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara Waalaikumsalam. setumpah darah dan setanah air saya, serta bahan konten dan calon bahan konten saya yang ada di Malaysia. Pagi ini saya akan kembali membahas tentang tidak logisnya dan tidak masuk akalnya konsep bangsa serumpun dengan Malaysia. Tidak logis ya. Konsep bangsa serumpun Indonesia dan Malaysia. Ya, tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sebangsa yang sudah berkomentar di sini. Karena apa? Saya lihat dari hari ke hari saya semakin menikmati perkembangan di channel saya ini. Karena di samping saya mendapatkan hiburan dari komentar-komentar lucu, aneh bin ajaib dari tetangga, tapi saya juga mendapat banyak asupan ilmu dari saudara sebangsa yang berkomentar di sini ya. Kita nggak usah bicara lagi lah soal beda kualitas komentar dari orang Indonesia dan orang Malaysia di sini ya, bisa kita lihat sendiri gitu. Karena apa? Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tahu segala hal. Jadi kita harus belajar dari mana-mana, dari orang yang berbeda. Dan itulah keuntungan kita sebagai sebuah bangsa yang dibangun di atas perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi pengetahuan kita itu dari hari ke hari bertambah. Karena dengan adanya pengetahuan yang berbeda dari saudara-saudara sebangsa kita yang lain. Contohnya di video saya ini aja, di channel saya ini saja yang berkomentar. Ada yang ahli bahasa, ada yang ahli pemrograman, ada yang mahasiswa kesehatan jiwa gitu. Ini seperti pagi ini ada wali kelas sekolah internasional di Eropa. Jadi macam-macam yang berkomentar di sini yang sama-sama menambah pengetahuan kita dari apa yang tidak kita tahu, dan terutama saya sendiri, karena saya orang yang tidak bisa gitu untuk dalam satu hari itu hanya begitu saja, tidak ada menambah pengetahuan apapun. Setiap hari itu kita harus tambah, karena kita hidup itu seperti air, kita harus mengalir terus gitu, nggak bisa diam di satu tempat, itu akan membusuk semuanya. Dan itu dengan adanya channel ini, tanpa harus kemana-mana, saya hanya membaca-baca komentar di sini, pengetahuan baru bisa saya dapatkan. Contohnya seperti ada komentator dari Madura yang menjelaskan bagaimana sejarahnya bahasa kita ini disebut bahasa Indonesia, perdebatan antara Tabrani, orang Madura, dan M. Husni Tamrin yang ingin menamakan bahasa Melayu, tapi yang si pemuda Madura ini mengatakan tidak, ini harus bahasa Indonesia. Nah, di sini pagi ini juga saya mendapat satu komentar menarik yang mengkoreksi pemahaman kita tentang orang Malaysia yang selama ini kita sebut halu gitu ya, yang hidup di luar realita yang sesungguhnya. Komentar itu datang dari Darmanto Rohmat namanya ya, tapi sini dibuat Darmanto Rohmat. Dia katakan, Bang Win, saya mahasiswa perawatan dan belajar keperawatan jiwa. Sedikit masukan. Kalau netizen Malaysia itu tidak tepat disebut halu. Karena halu berkaitan dengan panca indera, misalnya halusinasi pendengaran, penglihatan, sentuhan. Nah, itu halu ya. Ini beneran dari orang yang mengerti tentang konsep jiwa ya, jadi bukan kan.
berkaitan dengan halusinasi mendengar udah. Lebih di atas halu, istilahnya adalah waham. Ditulis dengan huruf besar semuanya, waham. Simpelnya keyakinan seseorang meyakini realitas yang salah. Oh, itu. Tingkatan masalah jiwa, HDR, harga diri rendah, isolasi sosial, halusinasi, waham. Waham itu level tertinggi, adalah level tertinggi masalah kejiwaan. Contohnya penyakit skizofrenia. Jadi, untuk yang kemarin saya contohkan, orang Malaysia yang membuat realitasnya sendiri tentang saya, gitu, disebutnya preman, kemudian beralih profesi menjadi mafia bahasa, kemudian menjadi bencong, itu bukanlah halu menurut istilah kejiwaan yang ini kita belajar sama-sama, ya. Waham, jadi lebih tepat sebut waham ketimbang halu, Bang Win, kan? Karena netizen Malaysia bermasalah dalam memahami dan meyakini realitas. Salam dari Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih. Oke, ini berarti bisa kita ambil poinnya, teman-teman, ya. Waham itu levelnya di atas halusinasi, ya. Maksudnya seperti kita mungkin sering melihat, ya, orang-orang Malaysia itu apapun yang keluar dari pendapatnya, baik itu sejarah ataupun mungkin bahasa dan lain-lain, itu tidak berdasarkan fakta ataupun realita, teman-teman, ya. Jadi hal ini pun sering banget, ya, kita menemukan, ya, reaksi-reaksi keras dari orang-orang Indonesia. Satu contoh, misalkan ahli bahasa Malaysia mengatakan bahwasanya penutur bahasa Melayu sekitar 300 juta sekian. Terus ada yang bilang juga masalah-masalah sejarah tentang diaspora Melayu seperti yang ada di Suriname. Itu kan kalau menurut kita, menurut orang Indonesia, itu kan sangat menimbulkan reaksi, ya. Sangat menimbulkan reaksi janggal begitu, ya. Nah, inilah ya mungkin pemahaman-pemahaman seperti inilah, ya, pendapat-pendapat seperti ini ya mungkin dianggap seperti masuk ke dalam kategori waham, ya. Waham itu di atas halu, ya. Kalau halu itu menurut dalam komentar itu berhubungan dengan panca indera. Demikian. Oke, kita akan coba lanjut lagi, ya, seperti apa videonya. Terima kasih Darmanto dari Cirebon. Ini menambah pengetahuan bukan hanya bagi saya, tapi untuk seluruh penonton channel ini, ya, penonton channel ini. Jadi jangan lagi kita sebut mereka halu, ya, di Malaysia, tetapi waham. Karena memang mereka tidak tahu realitasnya. Nah, berbicara tentang waham, ini terkait konsep saudara bangsa dengan saudara serumpun antara Indonesia dan Malaysia ini adalah waham. Ini salah satunya, ya. Ini adalah satu contoh yang saya pikir satu contoh saja dari hampir seluruh masyarakat Melayu Malaysia tanpa realita yang benar. Karena ini betul-betul terlihat konyol dan tidak masuk akalnya serta berlawanan dengan realitas seperti dikatakan oleh Darmanto ini. Ini waham, itu tidak ada mereka memahami realitas yang salah, ya. Ini terkait dengan tentang bangsa serumpun antara Indonesia dan Malaysia, ya. Di sini saya memilih komentar dari seorang komentator. Di sini dia menuliskan namanya sebagai Aslan Mansur 4428, ya. Ini ketika saya mengatakan bangsa Indonesia dan bangsa Malaysia itu tidak bisa dikatakan serumpun, tapi dia membantahnya dengan mengatakan memang serumpun kok. Bahkan we are literally brother. Indonesia love Malaysia, Malaysia love Brunei. Memang lo serumpunnya sama Cina, bro. Okay. Jadi coba komentar baliknya seperti apa? Mari kita dengarkan penjelasan Profesor Abdul Muati Ahmad berikut ini. Ada banyak takrifan Melayu sebenarnya. Yang salah satu yang kita pakai adalah berdasarkan kepada perlembagaan kita, ya. Artikel 160 perkara 160 dalam kurungan 2 itu takrifan kepada Melayu. Yang dikatakan Melayu itu apa?
Nombor satu, orang Melayu itu mestilah beragama Islam. Maknanya, kalaupun kulit dia color sama dengan kita, tapi kalau dia tidak beragama Islam, bukan Melayu. Dari segi perlembagaan dia bukan Melayu. Nah, ini yang salah. Jelas ya. Ini sangat tidak cocok dengan konsep Indonesia jika mereka benar banget. bangsa serumpun dengan Indonesia. Dan penjelasan Profesor Abdul Muati Ahmad tadi bisa kita lihat akar waham orang Malaysia ini dari mana. Akar superioritas mereka, rasisme mereka itu dari mana gitu ya. Jadi di sana Melayu itu dikaitkan dengan ketuhanan, dengan rasa murni. Melayu itu dikaitkan kemudian dengan Islam, harus Islam gitu. Jadi dari situlah mereka memandang rendah kita karena Indonesia ini adalah bangsa yang masa sih orang yang bukan Islam dianggap saudara gitu, saudara sebangsa. Itu nggak cocok dengan doktrin mereka di Malaysia itu. Dari situlah mereka kemudian menghina Indonesia Jawa, bangsa Indonesia Indon itu dibawa dari konsep Indo-Hindu gitu kan. Berkumpul dengan orang Kristen, mereka menganggap rendah itu semua. Dan itu bisa kita lihat dari komentar-komentar di Malaysia terkait Indonesia merendahkan kita itu serumpun dengan Cina gitu kan. Dan itu tercermin semua. Anda bisa lihat akar daripada ngaconya ya komentar-komentar orang Malaysia yang menurut persepsi kita di Indonesia ngaco, tapi di sana itulah yang normal karena mereka memang dididik oleh konstitusinya untuk menjadi seperti itu ya. Karena itulah ya, kita tidak cocok itu dengan mereka itu disebut saudara serumpun, sebangsa serumpun ya. Kenapa? Itu bisa dilihat dari komentar yang saya pilih ini. Kenapa? Karena mereka sendiri menolak ya. Dari pernyataan ini kelihatan mereka itu sangat memandang rendah Cina, sangat menolak keras serumpun dengan Cina. Bahkan dia katakan, lo mau serumpunnya sama Cina bro. Ini kan aneh bin ajaib, kenapa bertentangan dengan realitas? Karena ketika mereka mengatakan bahwa Malaysia itu serumpun dengan bangsa Indonesia, ya bangsa, bukan suku Melayu Indonesia, tapi dengan bangsa Indonesia. Itu artinya mereka itu harus menerima bahwa Indonesia itu satu paket. Oke, benar banget teman-teman ya. Ini jelas berbeda sekali ya. Ketika kita bicara masalah definisi Melayu di Indonesia ataupun di Malaysia, kita berbicara definisi Melayu di Indonesia saja ya. Definisi Melayu di Indonesia itu, Melayu itu adalah salah satu suku yang ada di Indonesia dan mendiami di beberapa tempat di Indonesia. Itu satu ya. Dan Melayu adalah orang yang berbahasa Melayu ya. Ketiga, yang menganut ataupun mengamalkan budaya Melayu. Itulah definisi Melayu di Indonesia. Hal ini tidak bisa dihubungkan dengan faktor ketuhanan. Misalkan Melayu itu harus Islam, itu enggak ya. Nah, inilah yang kalau kita menyimak ya dari pendapat-pendapat baik itu ahli sejarah ataupun orang-orang Malaysia yang mengatakan tentang serumpun, itu buat kita orang Indonesia itu sangat janggal ya. Makanya ketika orang Malaysia mengatakan hal begitu, dia itu merasa seolah-olah semua itu dianggap Melayu gitu ya. Oke teman-teman ya, kita akan coba lihat kembali seperti apa videonya. Bukan hanya ada Melayu di sini. Selain suku-suku Jawa, Aceh dan Bugis dan segala macam mereka melayukan, di sini juga ada orang Bali yang beragama Hindu yang selalu mereka rendahkan. Mereka sebut dengan nama merendahkan Indonesia Jawa. Mereka Indonesia itu dibuat Hindu, tapi artinya mereka memandang rendah gitu. Tapi ketika disebut bangsa Indonesia itu satu paket. Mereka harus terima itu. Kemudian juga yang Cina dia bilang, Tionghoa di Indonesia saudara sebangsa kita. Itu satu paket dengan Indonesia. Tionghoa di Indonesia, di sini mereka sebut Cina, ada satu paket Indonesia itu. Artinya kalau lu mau berbangsa serumpun dengan Indonesia, artinya lu juga harus menerima itu satu rumpun dengan Tionghoa yang di Indonesia ini. Karena Indonesia itu satu paket. Begitu juga dengan
orang NTT, ras Melanesia yang beragama Katolik, di Papua, saudara sebangsa kami, yang beberapa masih hidup dengan budaya aslinya, mirip-mirip dengan budaya di Malaysia yang mereka sebut orang Sakai dengan nada merendahkan, itu satu paket harus Anda terima sebagai saudara serumpun Anda kalau ingin bersaudara serumpun dengan Indonesia. Orang Minahasa yang beragama Kristen Protestan, orang Batak dan Karo yang sebagian besar beragama Kristen Protestan, itu satu paket harus Anda terima sebagai saudara sebangsa Anda. Mau? Gimana bisa mau gitu? Sementara konsep Melayu sendiri di Malaysia itu, pertama sudah rasnya Melayu, tapi kemudian harus beragama Islam, seperti komentar Profesor Abdul Mati Ahmad lagi. Konsep Melayu itu dengan Islam. Konsep berbangsa yang seperti itu mau dibuat serumpun dengan bangsa Indonesia yang satu paket di situ campur baur segala macam suku bangsa, segala macam agama. Serumpunnya di mana? Jadi konsep mereka ini betul-betul sungsang, tidak jelas, dan mereka sendiri pun kebingungan sendiri gitu. Di satu sisi, mereka menolak serumpun dengan saudara sebangsa mereka yang jelas-jelas sebangsa sama mereka, orang Cina dan orang India di sana, tapi maksa serumpun dengan Indonesia yang isinya ada Tamil, ada Cina juga gitu, yang mereka tolak serumpun dengan mereka. Nah, mungkin disinilah ya, jadi realitas mereka itu tidak koheren gitu, ada tidak apa namanya ya, tidak tertaut dengan realitas sebenarnya. Ya, ini kalau di dalam gangguan jiwa seperti kata saudara kita yang dari saudara sebangsa kita yang dari Cirebon tadi, Darmanto bin Rohmat II, itu adalah waham, level tertinggi masalah kejiwaan. Dan asalnya dari mana? Ya tentu saja dari konstruksi pendidikan mereka yang dari awal mengajarkan bahwa mereka ini adalah bangsa yang diistimewakan, mereka ini adalah orang yang dipilih, sehingga itu tercermin semua dari sikap mereka orang Malaysia. Kita lihat bagaimana apapun gitu Tuhan seolah-olah selalu memihak mereka dan akan membenci siapapun yang non-Melayu berseberangan dengan mereka, termasuk konsep ini. Dan itulah kenapa rasisme ini berbahaya. Rasis, bahkan tadi ada komentar saya baca itu, mereka bukan sekedar rasis lagi, tapi rasis dan fasis. Berbahaya karena itu membuat kita itu menjadi waham, hidup dalam realita yang berbeda dengan realitas yang dipahami orang lain di seluruh dunia. Jadi begitu dulu video pagi ini dari saya. Tetap berbanggalah kita menjadi orang Indonesia, bersyukurlah dulu pendiri bangsa kita berpikiran jauh ke depan untuk mendidik kita menjadi orang-orang yang tangguh, bukan manusia karbitan seperti tetangga kita yang karena terus dimanja, tidak punya daya juang, akhirnya ketika berbenturan dengan realita yang sesungguhnya, mereka membuat realitas sendiri di dalam kepalanya. Oke teman-teman ya, demikian ya penjelasan video dengan judul Konsep Serumpun adalah Waham, dan itu bertentangan dengan konstitusi Malaysia. Oke, bisa kita ambil poin, Waham itu adalah penyakit kejiwaan, yaitu di atasnya halu teman-teman ya, namanya Waham. Memang ya pemahaman ataupun setiap kita mendengar pendapat-pendapat orang Malaysia, baik itu tentang sejarah, tentang apa itu orang Indonesia merasakan itu sangat janggal ya, tidak berdasarkan fakta ya, dan banyak hal-hal ya yang selalu berselisih pendapat ya, dengan ketika kita sandingkan ya pendapat orang Malaysia dan orang Indonesia, seperti halnya sejarah, seperti halnya bahasa ya, dan sebagainya. Demikian satu buah video yang menarik ya untuk bisa kita simak bareng-bareng. Silakan teman-teman ya, apa yang dijelaskan oleh Pak Win ini, silakan teman-teman bisa berkomentar. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.